Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan berbagi informasi mengaktifkan Google Authenticator di akun Becipindo. Nah, sebelum saya menunjukkan bagaimana langkah-langkah untuk mengaktifkan Google Authenticator di akun Becipindo, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu apa sih Google Authenticator itu, lalu manfaatnya untuk apa sih buat kita yang menggunakan akun wallet seperti Becipindo, Indodax, toko kripto dan sebagainya. Manfaat dari Google Authenticator itu apa sih? Nah, saya akan memberikan informasinya. Nah, manfaat Google Authenticator. Google Authenticator adalah sebuah aplikasi atau software yang digunakan sebagai proteksi dengan sistem verifikasi kode unik. Nah, artinya di sini Google Authenticator itu sebuah aplikasi untuk digunakan sebagai proteksi keamanan akun, dan biasanya akan dikirimkan sebuah verifikasi kode unik. Nah, biasanya di Google Authenticator ini diberikan kode unik selama 30 detik. Nah, dalam 30 detik ini akan selalu berubah kodenya itu. Nah, artinya verifikasi kode yang ada di Google ini akan berubah per 30 detik. Nah, lalu manfaatnya apa? Di sini saya akan memberitahu 5 manfaat Google Authenticator di akun yang kita miliki. Yang pertama adalah menghapus biaya SMS. Nah, jika Anda mengaktifkan fitur Google Authenticator, maka peran SMS notifikasi akan diganti oleh aplikasi tersebut, sehingga Anda tidak lagi dikenakan biaya SMS ketika melakukan deposit maupun withdraw. Yang kita ketahui, ketika kita akan akan masuk ke atau mendaftar sebuah akun tertentu, seringkali kita mendapatkan kode OTP yang dikirimkan SMS. Nah, biasanya kode OTP yang dikirimkan SMS itu akan memakan biaya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan Google Authenticator, maka peran SMS atau notifikasi yang ada biaya tersebut akan hilang, karena di Google Authenticator ini kita cukup membuka aplikasinya, lalu kita akan diberikan kode secara real time dan 30 detik akan selalu bergantian. Nah, jadi manfaat pertama itu adalah untuk menghapus biaya SMS. Yang kedua adalah sulit untuk diretas. Nah, dengan adanya bantuan Google Authenticator, maka peretas akan sulit untuk masuk ke dalam akun Anda karena mereka membutuhkan kode dari Google Authenticator, dan kode itu hanya bisa diakses oleh pemilik akun melalui ponselnya. Nah, artinya kita percaya tidak ada sistem yang tidak bisa diretas, tetapi kita pun yakin bahwa tidak ada sistem yang bisa kita bentengi. Tidak ada sistem yang tidak bisa kita bentengi untuk bisa diretas. Nah, artinya kemungkinan kecil akun kita diretas karena kita mengaktifkan Google Authenticator ini. Nah, karena akan mendapatkan kesulitan ketika kita mengaktifkan Google Authenticator ini, karena kode yang diberikan kepada kita melalui ponsel kita akan selalu berubah per 30 detiknya. Nah, jadi kode-kode yang dikirimkan atau password-password yang dikirimkan kepada kita akan berubah setiap 30 detiknya. Nah, artinya si peretas akan kesulitan ketika kita akan meretas akun kita.
Yang ketiga adalah aset Anda akan aman. Karena akan sulit untuk diretas, maka aset yang Anda miliki akan terjaga dengan aman. Alhasil Anda tidak terlalu khawatir untuk menyimpan aset Anda dalam jangka waktu yang lama. Keempat, proses transaksi lebih cepat. Nah, Google Authenticator menampilkan kode secara real time yang diperbaharui setiap 30 detik sehingga Anda tidak menggunakan kode tersebut kapanpun sehingga Anda bisa menggunakan kode tersebut kapanpun yang Anda butuhkan. Berbeda kasusnya jika Anda belum menggunakan fitur tersebut dan masih menggunakan bantuan SMS, maka proses akan sedikit lebih lambat. Hal itu dikarenakan kode yang terkirim ke nomor ponsel Anda tergantung sinyal provider. Jika sinyal provider di lokasi Anda sedang gangguan atau memang kurang bagus, maka kode SMS akan Anda terima lebih lama. Yang kelima manfaatnya adalah aplikasi Google Authenticator bisa Anda unduh secara gratis sesuai dengan tipe ponsel yang Anda miliki. Android bisa diunduh di Play Store, sedangkan untuk iOS bisa diunduh di App Store. Nah, aplikasi yang mampu memberikan keamanan tambahan untuk aset Anda, namun Anda dapat secara gratis adalah sebuah nilai plus untuk Google Authenticator. Nah, itu kira manfaat dari Google Authenticator. Meskipun penggunaannya agak sedikit ribet karena ketika kita akan login ke akun kita akan membutuhkan verifikasi terlebih dahulu. Tetapi dengan adanya Google Authenticator, keamanan akun kita akan terjamin seperti itu. Biarkan sedikit ribet ketika kita akan masuk ke akun kita daripada akun kita mudah diretas oleh orang lain, seperti itu. Baik, kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk menyeting Google Authenticator di akun BCPIN kita. Nah, sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu bahwa saat ini harga edisi pada dashboard BCPindo ini sudah ditampilkan, yaitu sebesar 38.800 per satu edisi. Nah, jadi sekarang sudah mulai sedikit demi sedikit di Bank BCPindo ini sudah mulai dimunculkan aset-aset digital yang nantinya kita akan memperjualbelikan aset-aset digital kita di BCPindo ini, seperti itu. Nah itu informasi yang sudah muncul di aplikasi BCPindo. Nah, baik, kali ini kita akan masuk ke akun kita. Dengan pertama kita akan masuk login, karena kemarin saya sudah membuat sebuah akun contoh. Nah, ini di sini sudah ada terdapat akun contoh, maka kita akan masuk ke akun kita. Nah, kalau akun kita tidak dihapus pada perangkat sebelumnya, maka akun kita akan masih ada di perangkat kita. Ya, contohnya di sini sudah ada akun kita, hanya saja kita belum login. Nah, bagaimana kita loginnya? Loginnya ya kita akan masuk ke menu login ini. Nah, setelah login ini maka akan tampil seperti halaman muka seperti ini. Maka langkah selanjutnya adalah silakan klik akun contoh ini. Nah, salin nama akun kita, lalu tempel di nama akun ini. Nah, setelah itu kita akan memasukkan kode prase yang ada di ini, ada 12 kata ini. Kode prasenya silakan klik ini, akun contoh ini, lalu ekspor untuk mendapatkan kode prasenya itu.
kita masukkan password yang sudah disetting sebelumnya. Ini password asal-asalan sebetulnya. Maka silahkan unduh frase yang tadi sudah kita download. Nah, setelah diunduh, kita buka file yang sudah diunduh tersebut. Ya, sebentar. Nah, kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau file yang diunduh kita itu adanya di mana untuk mencarinya? Ya, adanya kita cari di menu download di browser kita. Nah, kalau di Google biasanya ada di kiri atas, biasanya di sini. Ada di sini kalau menggunakan Chrome maksudnya. Tapi saya menggunakan Samsung. Jadi untuk mencari file yang kita cari adanya di bawah sini, di garis 3 ini di bawah. Nah, cari di tempat pengunduhan. Nah, di sini ada apa namanya file yang sudah kita unduh, kita buka. Nah, kita tekan frase yang ada di atas, lalu kita salin, balik lagi ke browser, lalu tekan di nomor 1 ini, lalu tempel. Kalau di sini semuanya hijau, tidak ada merah, maka ini kata sandinya, frase yang kita masukkan sudah betul. Lalu kita klik kirim. Lalu masukkan sandi yang sudah kita setting. Nah, setelah kita masukkan sandi yang kita sudah setting, maka akan tampil di halaman seperti ini. Nah, di sini di sebelumnya ada tampil di sini, tetapi untuk kali ini sepertinya tidak tampil kalau di handphone. Maka ketika kita ingin men-setting Google Authenticator, silakan klik saja di bagian atas ini meskipun tidak terlihat. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nah, maka akan muncul di halaman setting ini, menu setting ini. Menu setting ini akan muncul seperti itu. Nah, di sini terdapat Google Authenticator. Nah, jadi silakan kita klik Google Authenticator itu. Nah, Google Authenticator akan muncul seperti ini. Nah, sebelumnya silahkan terlebih dahulu untuk mendownload Google Authenticator itu di Play Store. Nah, jadi kalau yang belum mendownload, silahkan download di sini. Setelah mendownload, karena berhubung saya sudah mendownload, maka tidak perlu di-download kembali. Nah, jika yang belum, silahkan klik ini. Nah, langkah selanjutnya itu adalah tambahkan dan cadangkan kunci di GA Anda. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di sini. Nah, silakan klik salin kunci tersebut. Nah, salin atau copy. Setelah copy tersebut, silakan masuk ke Google Authenticator-nya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita langsung saja get start.
Nah, kita gunakan yang enter setup key. Nah, di sini silahkan gunakan nama aplikasi apa yang menggunakan Google Authenticator ini. Karena ini adalah Becipindo, maka saya akan gunakan Becipindo. Nah, di sini Becipindo. Nah, artinya Google Authenticator ini dikhususkan untuk aplikasi Becipindo seperti itu. Nah, kenapa harus diberi nama? Karena akun Google Authenticator ini bisa digunakan untuk beberapa aplikasi yang lainnya. Nah, kalau kita tidak diberi nama, ya artinya bingung. Ini kode untuk aplikasi apa? Nah, untuk menghindari kebingungan itu, berilah nama Google Authenticator ini dikhususkan untuk akun apa. Nah, setelah itu silahkan tempelkan kunci yang ada di Becipindo ini. Nah, kuncinya ini adalah ini dengan mengklik salin kunci. Lalu balik lagi ke Google Authenticator, lalu tempel di key seperti ini. Nah, setelah itu ininya time based aja lah. Lalu klik add. Lalu klik add account. Klik add account. Nah, maka ini akan tampil kode verifikasi seperti ini, dan di ini akan berubah setiap 30 detik, setiap 30 detik. Nah, ini akan berubah 30 detik gitu. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi. Nah, maka silahkan masukkan kode verifikasi yang tadi di sini. Nah, dengan cara silahkan masuk ke Google Authenticator lagi. Harus cepat ya. 407129 407 407 129 lalu kirim. Ingat harus cepat ya, karena kalau tidak cepat itu akan diulang kembali, karena perputarannya itu adalah 30 detik perubahannya. Nah, setelah itu maka Google Authenticator ini sudah kita setting seperti ini. Nah, maka kita sudah setting kode Authenticator yang ada di akun Becipindo kita, agar akun kita lebih aman dari peretasan dari pengguna-pengguna nakal yang tidak bertanggung jawab, sehingga aset digital kita akan tetap aman seperti itu. Oke, itu kiranya tutorial cara mengaktifkan Google Authenticator di akun Becipindo contoh ini. Saya informasi subscribe channel saya agar bisa berkembang ke depannya dan memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.